Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendil Ireng, dan dalam kesempatan di sore ini saya sedang jalan-jalan di Keraton Kasepuhan. Waktunya sore hari menjelang maghrib atau antara asar dan maghrib. Kalau biasanya saya jalan-jalan di malam hari kurang jelas pemandangannya, dan di hari ini saya jalan-jalan di siang hari biar bisa melihat dengan jelas Keraton Kasepuhan itu seperti apa. Keraton Kasepuhan berada di Cirebon. Depan Keraton Kasepuhan yaitu alun-alun Sangkabuwana, dan sebelah kirinya yaitu Masjid Agung Ciptarasa. Kita lihat bangunan bersejarah yang ada di Cirebon, yaitu peninggalan daripada kerajaan pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang dikenal salah satu dari Wali Songo di tanah Jawa. Keadaannya seperti ini. Sambil menikmati suasana sore hari, bisa melihat-lihat sejarah masa lalu. Hampir merata bangunannya dari bata merah. Ini Mande Karesmen, bangunan tempat perangkat gamelan atau kesenian atau tradisi setiap tahun untuk menaruh gamelan sekaten buatan abad ke-15 setiap Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Dan ini ada keterangan lagi, batu lingga dan zoni, batu yang melambangkan Adam dan Hawa, melambangkan kesuburan dan duniawi, dan melambangkan kehidupan turun-temurun. Nah, mungkin batunya ini batu lingga dan zoni. Seperti lingga atau zoni di dalam Hindu Buddha itu dewa Shiwa ya, nggak salah. Kita memasuki bagian pintu kedua. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini ada juga yang namanya Gapura Lonceng. Gapura Lonceng merupakan gapura yang terdapat sebuah lonceng yang fungsinya untuk menandakan waktu, mungkin sebagai panggilan dari sholat 5 waktu.
tempatnya asri, penuh tumbuhan. Nah, ini dalamnya, ini mungkin museumnya. Dan ini merupakan Denak Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ini ada bangsal keraton petilasan Prabu Cakrabuana Gunung Jati. Nah, ini pedate gede. Ini adalah gerbang jembatan Pangrawit. Ini adalah Pancanite. Kita turun lagi, ini disebut Pancaratna. Itu Siti Inggil. Dan yang paling bawah yaitu Sumur Agung serta Watu Kilan. Ada Tugu Manunggal. Dan ini adalah merupakan gerbang Kesultanan Kasepuhan Cirebon Regol 1. Dan kita memasuki lebih dalam lagi. Di sebelah kiri ada Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Kita coba melihat. Di depannya ada Taman Kamandungan, Mendung mungkin Kamandungan. Ini diresmikan oleh Bapak Jokowi tahun 2017. Pembuatan era Galuh abad ke-18 sampai ke abad ke-13 sampai ke-14. Cirebon Tengah, Panembahan Ratu II Sultan Sepuh 4. Gamelan Kodok Ngorek, peninggalan Sunan Kalijaga abad ke-14. Gamelan Sekaten tahun era pembuatan 1495. Dwisula atau Trisula. Meriam.
Cek. Menunjukkan armornya. Hasil rohan terbesar di dunia, tempatnya abangnya. Meriam dari Portugis tahun 1527 Masehi. Ini barang senjata rampasan dari perang melawan Portugis. Rebana peninggalan Sunan Kalijaga pada abad ke-14. Ini adalah bok atau peti wayang kulit peninggalan Sunan Kalijogo. Banyak peninggalan dari Sunan Kalijaga ada di sini. Dan ini merupakan situs Siradenok, sisa runtuhan gedok Nyai Rara Denok yang dibuat abad ke-14 berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka Kesultanan Cirebon. Kereta pedang Portugis. Batu peluru dari Banten. Nah, alat debus dari Banten. Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Masih bersama Kendil Ireng dan wisata religi. Dalam kesempatan di sore ini saya sedang berada di makam salah satu wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Dan ini adalah gerbang masuk makam pertama. Nah, ini penampakan makam daripada keraton. Cukup ramai. Karena ini di hari malam minggu. Kita lihat ke dalam seperti apa, posisinya seperti apa. Ya. Silakan. Nggak apa-apa, sama aja, Bu. Kita lihat aja. Nah, ini adalah kentong-kentong peninggalan Mbah Syarif Hidayatullah, beberapa makam. Penampakan daripada makam Syarif Hidayatullah. Ramai peziarah. Adalah makam-makam para abdi dalam. Ramai peziarah. Nah, itu adalah makamnya Ratu atau istrinya Syarif Hidayatullah, yaitu Ontin. Komplek bagian belakang.
pemakamannya sudah padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah kita ziarah ke Mbah Syarif Hidayatullah, saya melanjutkan lagi ziarah ke makam Syekh Zatul Kafi di sebelah utara nyebrang jalan daripada makam Syarif Hidayatullah, dan posnya lumayan naik, dan ini yang disebut namanya Gunung Jati. Gunungnya banyak jati-jatinya. Makamnya tidak begitu ramai, lebih ramai di Syarif Hidayatullah. Mungkin memang jalurnya kurang ramai, mungkin Pak yang tidak diketahui. Tempatnya sudah bagus, tidak seperti dulu. Dan ini di tepi jalan sebelah kiri naik ada makam keramat penghulu Karawang, Pangeran Bratalegawa. Naiknya cukup lumayan, bikin ngos-ngosan. Makamnya lumayan panjang, ada sekitar 3 meter. Oke, setelah berhenti sejenak istirahat, menghilangkan keringat sebentar dan napas yang cukup lumayan ngos-ngosan, kita melanjutkan perjalanan lagi ke area makam Syekh Zatul Kafi. Konon ceritanya Syekh Zatul Kafi adalah guru daripada Mbah Syarif Hidayatullah, atau daripada ibunya Syekh Syarif Hidayatullah juga. Nah, ini adalah posisi makamnya. Sudah semakin bagus, sudah semakin keren. Beda dengan 5 tahun yang lalu waktu aku ngedan masuk ke sini, belum seindah ini. Oke, kita melanjutkan masuk ke area makam Syekh Zatul Kafi. Ini juga naik juga. Kalau para penziarah mengendaki ziarah ke Syekh Zatul Kafi atau Syekh Zatul Kafi, ya siapkan tenaganya, siapkan biar tidak ngos-ngosan. Nih, lumayan tinggi naiknya. Makam keramat Syekh Maulana Zatul Kafi. Ya, kita naik lagi memasuki area.
Sekarang tempatnya cukup luas, tidak seperti dulu. Dulu tidak begitu luas, kalau udah direnovasi bagus, wajah baru, bisa menampung banyak jamaah, bisa menampung banyak besar. Alhamdulillah sudah wisata religi di makam Syekh Datuk Cafe atau Nurul Zat. Dan sekarang kita keluar, di sebelah kiri ini katanya ada pusar bumi. Kita coba melihat pusar buminya bagaimana. Gambaran ada pusar bumi. Posisinya lebih tinggi daripada makam daripada Syekh Datuk Cafe. Ini kayaknya ada di pusat Gunung Jati atau Gunung Sembung. Naiknya cukup lumayan karena posisinya ada di puncak gunungnya. Sudah banyak renovasi, dulu tidak seperti ini. Berhenti sejenak. Pesanggrahan Giri Amparan Jati, Padepokan Abah Anom. Lumayan tinggi, memang tinggi. Kita bisa lihat dari atas pemandangan terindah. Wow, tempatnya keren, sudah bagus, semuanya sudah keren. Assalamualaikum. Nah, ini adalah yang disebut pusar bumi. Konon ceritanya katanya dalamnya itu berlubang, karena sudah ditutup ya nggak kelihatan. Dari atas kita bisa menikmati kota Cirebon bagian utara, tapi ya kurang jelas, mungkin karena agak gelap. Dan di sebelah kiri makam sebelah kiri pusar bumi ada sebuah makam, yaitu putranya Ki Gede Damar. Atasnya nggak kelihatan itu namanya, bangunannya juga cukup lumayan bagus. Ini seandainya orang dari nggak dikasih jarak jadi untuk Setelah kita ke makamnya Syekh Datuk Cafe dan pusar bumi, kita mencoba untuk ke makamnya Syekh Datuk Cafe.
yaitu guru silsilah TGN Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, kita harus turun dulu sampai jalan raya, baru nanti belok ke kiri menuju area sebelah balai desa atau kantor Kuwu. Banyak jajanan ya, makamnya nggak tersembunyi. Kalau dulu sih masih sepi, kurang begitu rame ya. Kita coba mengulang 5 tahun yang lalu waktu ngedan, sempet mampir ke makamnya Syekh Tolha. Nah, ini jalannya harus turun dulu, muter ke jalan utama, terus setelah kantor balai desa sebelah timurnya ada jalan kecil ukuran 1,5 meter masuk ke sebelah utara, baru setelah itu nanti naik ke daerah atas itu. Makamnya ada di atas sana itu. Dan ini cuacanya juga sudah gerimis. Sumur Jaya Sampurna. Kalau belok kanan ada Sumur Jaya Sampurna. Nah, itu sumurnya. Kita belok ke kiri. Ternyata hujannya juga semakin lebat. Semoga aja ada tempatnya untuk mengiup atau berteduh dari hujan. Sudah gerimis dan anginnya kenceng itu waktu kita mau masuk ke makam Syekh Tolha. Nah, itu tepatnya makamnya dari Syekh Tolha. Sudah banyak perubahan. 5 tahun yang lalu belum ada cungkupnya, sekarang sudah ada cungkupnya. Siap.